lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan gue suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada. Wardrobe kebutuhan ketika syuting. Tapi ada Selamat sore Tribuner, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Nikita Mirzani yang ingin taubat dan hidup tanpa huru-hara. Nikita Mirzani kini sudah malas ikut campur permasalahan orang lain. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Nikita Mirzani yang kini mengaku sedang fokus pada bisnisnya sendiri. Ia tengah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk menjual produk-produknya. Nikita Mirzani pun mengatakan bahwa diri yang sebenarnya adalah sosok yang tak suka mencari masalah. Ia adalah sosok yang kalem dan tak suka ikut campur urusan orang lain. Ibu 3 anak itu pun berusaha untuk mengubah kepribadiannya agar bisa seperti dulu lagi. Saat ditanya apa yang membuatnya ingin berubah, Nikita mengaku karena ia sudah merasa cukup dengan semua yang dimilikinya. Wanita 37 tahun itu pun merasa jika kehidupannya telah banyak diberkati, sehingga ia memutuskan untuk kembali menjalani kehidupan yang nyaman tanpa huru-hara. Ibunda Loli itu bahkan mengklaim jika dirinya kini sudah berbeda dengan Nikita Mirzani yang dikenal banyak orang. Ia pun memilih untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak-anaknya. Ya gimana, lagi sedang menikmati. Memang sebetulnya hidup gue yang sesungguhnya itu ya begini gitu, nggak huru-hara, nggak gimana-gimana. Memang kehidupan aslinya sebetulnya kayak gini ya. Ya gimana ya, buat gue, kalau gue kan memang setiap tahun tuh, mungkin tahun ini adalah tahun dimana gue kayak udah gue mau jadi Nikita Mirzani yang dulu lagi. Yang kayak gimana tuh? Ya kayak gini. Kayak gini biasanya kan gue suka iseng kan, kayak lagi ada kasus apa nih, gue ikut-ikutan gitu. Kalau sekarang mau ada kasus A, B, C, D, E, gue diem aja gitu. Kenapa? Tapi emang ada yang protes mungkin nggak sih? Kalau protes nggak ada, cuman memang dari diri gue sendiri aja kepengen kayaknya udah cukup deh, apalagi mau gue cari ya, rumah gue udah ada ya kan, properti gue punya, tabungan insya Allah lah sampai anak-anak kuliah nanti ada gitu kan, mau ngapain lagi gitu. Apa karena udah 37 tahun kerja maksudnya harus lebih Ya iyalah, baik, kalau orang kan bertambahnya umur, usia harusnya kan makin dewasa, harusnya. Tapi kan ada beberapa orang yang makin tua tetap kayak anak kecil. Kalau gue kan enggak lah, gue kan sekarang udah bukan Nikita yang, gue tuh udah syuting aja gue tuh udah nggak ngambil sama sekali, karena gue pengen membuang waktu sama anak gitu kan, kerja. Sekarang kan gue punya passion yang baru nih, bikin film sebagai eksekutif produser. Ini Beautiful Pen udah selesai, lagi proses editing, insya Allah kalau nggak ada halangan Desember mau premier, Januari sudah mulai bisa ditonton di semua bioskop Indonesia. Ini aja belum selesai aja gue udah mulai bikin film baru lagi, horor gitu sama anak-anak muda. Jadi emang gue lagi konsepnya tuh ya emang positif ya, memang benar kata orang, kalau kita dikelilingin sama orang-orang yang positif, kita pun akan ikut positif. Berarti kemarin yang sempat ini kurang positifnya ya, untuk circle-nya. Ya gimana, positif semuanya buat gue positif aja, cuman mungkin kurang apa ya, ya gimana ya kalau dulu mungkin terlalu dikontrol sama orang gitu. Siapa kan nih? Terlalu di gimana ya ngomongnya ya, secara halus ya, pokoknya ya kalian bisa lihat sendirilah perubahan gua dari keluar dari Serang per detik ini, kalian bisa lihat sendiri gitu dibandingkan dengan tahun lalu gitu kan. Jadi buat gua ya apapun itulah, maksudnya sekarang gua memang membatasi diri untuk tidak berteman, dan gua memang memutuskan diri untuk menjauh dari beberapa orang gitu. Gue yang menjauh ya, bukan orang itu yang menjauh, tapi gue yang menjauh karena gue pengen hidup gue ditata lagi nih dengan rapi. Soalnya
beberapa teman-teman gue yang memang kalian tidak tahu, memang tidak pernah disorot kamera juga gitu, menyesali kenapa sih Nikita Mirzani dulu begini, padahal yang gue kenal dulu nggak begini gitu kan. Sekarang mereka sudah balik lagi, sayang lagi. Jadi ya gue akan memilih orang-orang yang memang membawa gue ke kehidupan yang lebih bagus. Tapi kalau misalkan ada yang memancing-mancing huru hara gitu, untuk di Upra sekarang nih akan menanggapi atau gimana? Enggak, kan banyak, udah banyak kan. Banyak, setiap gue live atau lagi scroll TikTok atau apa kan ada aja. Tapi yang enggak, udah emosinya udah hilang, udah nggak ada, udah boro-boro api percikannya aja udah nggak ada gitu. Jadi kalau lihat ada orang yang iniin gue tuh gue kayak ketawa aja gitu. Ini kayak zaman gue 3 tahun yang lalu ya gitu ya. Udah kayak gitu aja. Nyai, itu dengan DP sendiri. Wah kalau itu kan tidak huru-hara ya. Maksudnya gue itu kan ditanya dan gue menjawab gue tidak tahu sebetulnya. Kan kalian bisa lihat lah tayangan-tayangan ulangnya kan, gue bilang saya tidak tahu. Tapi kalau tanya saya punya teman, memang kan teman gue siapa aja gitu kan, ada pilot, ada siapapun ya. Gue menjawab apa yang gue tahu. Oh kalau saya punya teman, dia seorang pilot Garuda namanya Chandra, dia masih junior, dia digajinya 60. Yang gue nggak tahu salahnya gue di mana. Ya kalian tinggal pikir aja sendiri apakah gue salah menjawab seperti itu. Oke, Nyai, ini salah satu mungkin netizen atas praduga tadi misalnya hubungan Nyai dengan kakak, apakah itu salah satunya? Oh saya enggak. Pokoknya sekarang gue lagi kepengen punya suasana baru. Berarti Suasana baru yang tidak membuat gue jadi panasan, yang tidak membuat gue jadi emosional, yang tidak membuat gue jadi ingin tahu masalah orang, itu aja. berarti Tapi kan bener hubungannya kurang baik atau gimana Kak Niki? Gue kan orangnya gini-gini aja. Gue kalau lagi kepengen di dunia baru ya gue pengennya fokus aja di situ. Tapi emang bener ya, bikin film ini menyita waktu dan pikiran. Jadi gue nggak ada lagi tuh bisa mikirin si A si B. Kabar selanjutnya datang dari Amar Zoni yang nangis karena dituntut 1 tahun penjara. Amar Zoni menangis di ruang sidang karena kecewa dengan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum. Amar Zoni dituntut 12 bulan penjara dengan dikurangi masa penahanan serta rehabilitasi. Dengan wajah penuh kecewa dan mata yang sembab, Amar menerima tuntutan JPU untuk kasusnya. Amar menerima tuntutan itu sebagai konsekuensi atas kesalahannya. Atas kasusnya tersebut, Amar Zoni diketahui melanggar pasal 127 ayat 1A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sendiri bahwasanya jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Nah, untuk detail alasan mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Pak Agung. Ya, jadi alasan kita tadi menuntut untuk meminta bebas, tentu media bertanya kan, menyesali perbuatan, kenapa minta bebas? Nah, bebasnya itu karena kita melihat bahwa dalam dakwaan Amar Zoni dituduh bersama-sama dengan Mustaqim. Semua sudah tahu Mustaqim yang membelikan dan barang bukti masih ada pada Mustaqim, berarti bersama-sama. Harusnya ada pasal 55 ayat 1 KUHP. Tentang apa, Bang? Tentang penyertaan. Jadi melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kalau tidak berarti harus dilakukan sendiri. Padahal uraiannya kan bersama-sama. Jadi ketidaksinkronan dakwaan dengan uraian dakwaan ini yang membuat kita meminta bebas dengan alasan dakwaan cacat yuridis. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya pemakaian di dalam kamar mandi ada di dalam dakwaan, tapi tidak ada satupun saksi yang menyatakan ketika penangkap kan tidak menyatakan. Kemudian pemakaian di dalam mobil juga sama, 3 penangkap juga tidak menyatakan itu. Berarti tidak ada saksi satupun yang menyatakan tentang pemakaian. Biarin. Yang ketiga tentang
hasil tes urin yang tadi dinyatakan sebagai bukti dari jaksa untuk menuntut 12 tahun, 12 bulan. Tes urin itu sesuai dengan keterangan ahli yang kita ajukan, Dokter siapa? Nur Septadi, Denny Nur Septadi. Akurasi dari tes urin oleh kepolisian itu 3 hari dari pemakaian sudah negatif. Padahal itu ditangkap kan tanggal 8, dites tanggal 9, surat keterangannya tanggal 10. Padahal yang dituduhkan di dalam surat dakwaan pemakaian tanggal 20 Februari sama tahun 2022. Terlalu jauh itu. Otomatis sudah negatif. Berarti positifnya itu karena pemakaian di Thailand. Karena pemakaian di Thailand tidak bisa dituntut di Indonesia. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia, pasal 2 KUHP. Nah, wilayah Indonesia itu wilayah daratan, lautan, pesawat Indonesia, kapal berbendera Indonesia atau kedutaan besar Indonesia. Kalau ini dilakukan di Thailand harusnya tidak bisa dituntut di sini. Karena itulah kita minta bebas, walaupun kita juga menyiapkan sisi lain, kita minta rehabilitasi karena ada sisi Amar mengakui, ada sisi Amar menyesal dan sebagainya. Saya kira penjelasan tentang kenapa kita minta bebas itu. Dari ya, sendiri ada menyampaikan kekecewaannya nggak, bagaimana tadi selama Senang Dito ditangkap, Nikita Mirzani siap bangun masjid. Nikita Mirzani akhirnya bisa bernapas lega setelah mengetahui kalau Dito Mahendra akhirnya ditangkap. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Dito Mahendra telah berbulan-bulan menjadi buronan polisi atas kasus dugaan korupsi dan senjata api ilegal. Nikita Mirzani yang pernah dijebloskan oleh Dito Mahendra ke penjara dikarenakan kasus pencemaran nama baik pun merasa senang karena akhirnya kekasih Nindi Ayunda itu bisa ditemukan. Sebagai bentuk rasa syukur, Nikita Mirzani lantas ingin membangun masjid. Ia berterima kasih kepada Sang Maha Kuasa yang telah membantu dirinya untuk menemukan Dito. Padaku agak sebel juga gitu, kayak syukurin lo gitu kan, tapi ya karena itu kan sudah sering berjalannya waktu ya, gue juga sebetulnya udah nggak terlalu gimana sih, tapi ya memang mungkin ini adalah pembalasan gitu dari apa yang sudah dia lakukan gitu. Tapi kamu akhirnya mendengar kabar ini cukup lega kan, maksudnya akhirnya happy, kan, senang. Mungkin gue orang pertama yang tahu dia diambil dari Bali tadi subuh. Itu dapat info yang tadi subuh tadi gimana sih kan? Mungkin bisa diceritain sedikit. Adalah tahu gitu ya, happy, senang gitu, tapi ya ini kan juga maksudnya ini proses yang harus dia jalanin ya, karena ini kan bukan lagi tentang undang-undang ITE. Kalau gue kan dulu kan waktu yang dikerjain sama dia kan sampai bingung masa undang-undang ITE, sampai gue ditangkap di depan Stone City, rumah didatengin, diambil iPad-nya untuk jadi barang bukti, dan sampai detik ini iPad sama iPhone gue tuh belum dikembalikan sama Kejaksaan Serang. Nggak tahu alasannya apa belum dikembalikan, tapi gue ingin itu dikembalikan karena ada pekerjaan yang waktu iPad itu diambil kan keberadaan gue kan nggak ada di rumah, jadi gue belum sempet backup gitu, jadi memang harus dikembalikan itu. Nah, terus kalau balik ke masalah Dito, ya memang ini konsekuensi yang harus dia jalani kan. Yang kita tahu kan Dito kan banyak sekali naruh senjata api, peluru lah, segala macem, Markus ya kan, melapor kasus, dia bisa memerintahkan orang untuk penjara ini kita bagaimanapun caranya, padahal kalau lihat dari pasalnya nggak masuk itu story gue, kenapa gue bisa dipenjara sampai itu penjara terlama loh dalam hidup gue gitu, sampai gue bener-bener sedihnya bukan karena gue di penjara, sedihnya karena gue kangen banget sama Ana pada satu ketika, ya itulah doa orang terzalimi ya. Memang satu malam itu mungkin bintangnya lagi jatuh gitu, kena ke gue cuma berharap Tuhan, gue cuma pengen pulang gitu. Kalau memang
saya bersalah, saya nggak apa-apa ditaruh di sini, tapi kalau nggak tolong buktikan, tunjukkan. Iya bener kan, akhirnya gue bisa dapet tuh keberatan Dito di Singapura, sampai tiket pesawatnya segala macam gue dapet gitu kan. Ya memang udah kadarullah gitu kan, yang memang ini yang harus Dito Mahendra jalani sekarang gitu. Jadi ini kan selama 4 bulan kan Dito menghilang, nyatanya tidak tahu keberadaan. Mantau terus nggak sih selama 4 bulan itu dan sampai ditangkap kemarin tadi subuh? Kalau gua sebetulnya udah tahu, udah dari 1,5 bulan yang lalu Dito itu udah di Bali gitu. Tapi ya biarin aja orang yang kerja gitu, ngapain harus gua kasih tahu gitu kan. Tapi lama-lama ya akhirnya dapet juga gitu, mungkin radarnya pas gitu. Kalau gua tahu Dito di Bali, dia pernah ke Bali, dia dari Batam dulu baru dia ke Bali. 4 bulannya 4 bulan ya kan, lama-lama juga orang sembunyi pasti ketahuan lah ya, pengen hura-hura. Apalagi biasa kita kan party, ketemu orang, makan enak gitu kan, tiba-tiba harus terkurung gitu ya, mungkin dia nggak tahan kali ya sudah. Nah, keberadaan yang pasangannya itu gimana? Pasangannya Nindi Ayunda itu ya, Nindi Ayunda juga ya rasanya sih kalau nggak salah dia pun akan kena ya gitu, karena menyembunyikan pertama ya kan, kedua banyak kejahatan-kejahatan yang memang Nindi Ayunda tahu apa yang Dito lakukan gitu. Masalah penyekapan supir sama susternya itu kan memang itu kan dilakukan sama mereka berdua dan disembunyikan di rumah orang tuanya Nindi Ayunda di daerah Pondok Pinang ya, situ gitu. Jadi pasti nanti akan merembet-rembet kemana-mana. Kayaknya sih harusnya dia kena ya, tapi ya kayaknya dia kena sih. Tapi kan itu kan nanti pengembangan lagi kan dari bapak-bapak kepolisian kan. Jadi bakal akan mendatangi Mabes untuk melihat langsung sosok Dito. Jujur Li pengen banget, tapi sekarang kan dia baru diambil, baru sampai Mabes nih tadi kalau nggak salah jam 10 ya gitu kan. Terus sekarang tuh lagi pengembangan, jadi belum bisa diganggu gitu kan. Nanti kalau udah press release, insya Allah kayaknya press release nggak lama lagi ya kan. Habis press release baru dia mau atau nggak mau ketemu gua mau ketemu dia. Mau ungkapkan apa Kak? Ya gue mau tanya, lo ada masalah apa sama gue gitu doang, kok sampai separah ini, sampai Ambon dikirim ke rumah dicoret, dikirimin bunga papan selamat ulang tahun. Kabar selanjutnya datang dari Deddy Sumargo beri pesan menohok atas perseteruannya dengan Ferny Hassan. Perseteruan Deddy Sumargo dengan DJ Ferny Hassan masih bergulir. Usai melaporkan Ferny dan memenuhi panggilan pertamanya, Denny berharap hukum bisa menyelesaikan kasusnya. Terlebih, kasus ini merupakan permasalahan lama yakni sejak 2013 lalu. Usai membeberkan perihal pemeriksaan, pria 41 tahun itu pun menutup dengan sebuah kalimat. Ia menyarankan agar tidak macam-macam dengan seorang disc joki. Diketahui kasus Denny Sumargo dan Ferny Hassan sudah bergulir sejak 2013 lalu, di mana pada saat itu Ferny Hassan mengaku bahwa ia memiliki anak biologis dari Denny Sumargo. Tes DNA pun dilakukan dan hasilnya Denny Sumargo bukanlah ayah biologis anak Ferny. Kendati demikian, beberapa waktu lalu Ferny kembali mengulik hal tersebut di media sosial hingga Denny merasa nama baiknya terganggu. Denny Sumargo pun melaporkan Ferny Hassan ke Polda Metro Jaya pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu atas dugaan pencemaran nama baik. Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Denny, ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini. Ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang itu jelas lah. Kalau ini soal laporan awal kan soal dan selain itu kan juga ada yang kelakuan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan tes yang kedua seluruh pelapor melakukan instansi ini sendiri aplikasi. Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum.
karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke kepolisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Karena pihak sebelum darinya itu bahwa fokus duluan yang mulai di podcast. Ya, ini kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah. Bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya sharing, saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya kan orang pintar. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan, gitu. Dan saya lihat unsur itu bisa masuk dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Kabar terakhir datang dari Laura Basuki yang tak alami kesulitan bangun chemistry dengan 3 pria sekaligus. Laura Basuki dipercaya sebagai pemeran utama dalam film Sleep Call. Dalam film tersebut, Laura Basuki diharuskan untuk beradu akting dengan 3 pria berbeda. 3 pria yang berakting dengan Laura Basuki adalah Christo Immanuel, Biowan, dan Bron Palarae. Dari ketiga lawan main tersebut, manakah yang paling menantang bagi Laura Basuki untuk membangun chemistry? Laura Basuki pun tak menyebut satu nama dari 3 aktor. Sebab menurutnya tak ada kesulitan yang berarti dalam membangun chemistry dengan lawan mainnya. Hal itu lantaran persiapan syuting dilakukan dengan matang. Ia juga menambahkan bahwa dengan siapapun beradu akting dan dengan adegan seperti apapun demi film yang dibintanginya, dirinya akan selalu menjalaninya dengan profesional. Aku ngefans sama Kak Laura tuh dari SMP kayaknya, terus bisa satu frame sekarang kayak 10 tahun kemudian itu kayak mimpi jadi kenyataan. Sampai sekarang di sebelah dia masih deg-degan, melihat dia masih starstruck, jadi sangat menjadi inspirasi buat aku bagaimana Laura Basuki bekerja, work ethic, dan bagaimana dia melihat dunia seperti apa. Jadi kayak belajar banyak. Ngatasin nervousnya gimana, Bio? Ngatasin nervousnya? Nggak tahu, kebetulan sampai sekarang masih nervous, jadi kadang-kadang tarik nafas saja yang panjang. Ya gitu, aku nggak mimpi, cubit-cubit diri aja, nggak mimpi. Tapi mengatasi mungkin pas adegan yang lumayan seperti apa sih? Kan kita ada intimate koordinator ya. Emang kita udah rehearse dulu sebelumnya, jadi kita tahu movement badan kita akan kemana aja, apa yang dibutuhkan oleh kamera. Sisanya aku ngikutin Kak Laura aja, jadi energinya Kak Laura mau segimana, aku akan ngimbangin dia. Adegan intimate itu sama 3 orang yang berbeda ya, Bio, Christo sama bosnya gitu. Nah itu yang mana yang paling susah bangun intimasinya atau bangun chemistry? Sebenarnya semuanya pada umumnya kita bekerja syuting film ya, ada persiapannya, ada readingnya, ada latihan koreografinya. Jadi ketika on set sih udah gak ada kendala karena semuanya udah di rehearse dan udah dibuat senyaman mungkin kondisi setnya. Jadi aku rasa mau dengan siapapun itu selama memang aku merasa dibutuhkan oleh skenario dan di rehearse dengan baik, gak masalah. Buat Bio sama Kak Laura ada kesulitan nggak ketika
ketika adegan telepon, ketika kalian cuma dengar suara aja gitu dan acting lewat suara aja gitu, ada kesulitan nggak? Fun fact, karena aku setiap hari datang walaupun aku sini nggak ada, jadi adegan Laura yang teleponan harusnya mendengar cuma lewat suara, itu aku ada di situ, aku mancing beneran. Jadi ya Jadi di belakang kamera. aku di belakang kamera aku ngomong seperti teleponan, ngobrolin, nah, aku masih pengen dengar suara nafas kamu, mau matiin aja yang kayak gitu. Tapi Laura jijik banget kan. Ada adegan itu ya? Ada ya? Kalau Laura sama Bio sendiri pernah sleep callan nggak sih in real life? Setelah syuting, tapi nggak sleep call, aku setiap pagi aku telepon Laura sekarang, tapi Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung Just Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.